Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Iga Pramesti dengan NIM 202103030065. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sel kanker dan terapi. Yang pertama, di sini ada pengertian kanker. Kanker merupakan suatu penyakit sel yang ditandai dengan hilangnya fungsi kontrol sel terhadap regulasi daur sel maupun fungsi homeostatis sel pada organisme multiseluler. Pertumbuhan kanker merupakan sebuah proses mikroevolusioner yang dapat berlangsung selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Proses tersebut dinamakan karsinogenesis. Usaha penyembuhan proses penyakit kanker sangat sulit karena kompleksnya mekanisme molekuler yang menyertainya. Dengan berkembangnya ilmu biologi molekuler, pengetahuan tentang mekanisme molekuler yang dapat mencetuskan terjadinya kanker dapat berkembang. Kemudian ada karakteristik sel kanker. Yang pertama, sel kanker mampu mencukupi kebutuhan sinyal pertumbuhannya sendiri, yang di mana sinyal pertumbuhan diperlukan agar sel dapat terus membelah. Berbeda dari sel normal, jadi sel kanker dapat tetap bertahan dan terus bertumbuh. Yang kedua, tidak sensitif terhadap sinyal anti pertumbuhan. Sel kanker tidak merespon adanya sinyal yang dapat menghentikan terjadinya pertumbuhan dan pembelahan sel. Jadi, sel kanker dapat terus membelah. Yang ketiga, sel kanker mampu menghindar dari mekanisme apoptosis. Apoptosis merupakan program bunuh diri sel ketika sel tersebut mengalami kerusakan, baik struktural maupun fungsional, yang tidak dapat ditolerir lagi. Namun, sel kanker dapat menghindar dari kematian dengan mengeblok jalur terjadinya apoptosis di dalam sel. Yang keempat, sel kanker memiliki potensi tak terbatas untuk mengadakan replikasi. Yang kelima, sel kanker mampu menginduksi angiogenesis untuk mencukupi kebutuhannya akan oksigen dan nutrisi. Pada tahap perkembangan tumor yang hiperproliferatif, sel-sel tumor akan mengekspresikan protein proangiogenik sehingga akan terbentuk cabang pada pembuluh darah yang menuju sel kanker yang kemudian akan mensuplai kebutuhan nutrisi dan oksigen dari sel kanker. Yang keenam, sel kanker mampu menginvasi jaringan di sekitarnya dan membentuk anak sebar. Kemudian ada pengertian sel kanker. Sel kanker merupakan pembelahan sel yang tidak terkendali akibat hilangnya fungsi kontrol sel terhadap regulasi daur sel yang dimulai dari mutasi DNA. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan perubahan sel menjadi sel kanker adalah hiperplasia, displasia, dan neoplasia. Hiperplasia adalah keadaan saat sel normal dalam jaringan bertumbuh dalam jumlah yang berlebihan. Displasia merupakan kondisi ketika sel berkembang tidak normal dan yang pada umumnya terlihat adanya perubahan pada nukleusnya. Neoplasia merupakan kondisi sel pada jaringan yang sudah berproliferasi secara tidak normal dan memiliki sifat invasif. Pertumbuhan yang tidak terkendali tersebut disebabkan kerusakan DNA, menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol pembelahan sel. Beberapa mutasi mungkin dibutuhkan untuk mengubah sel normal menjadi sel kanker. Mutasi tersebut sering diakibatkan gen kimia maupun fisik yang disebut karsinogen. Mutasi dapat terjadi secara spontan ataupun diwariskan. Kelainan pada siklus sel yang dapat menyebabkan kanker terjadi pada saat perpindahan fase G1 menuju fase S, sehingga tidak ada transkripsi. Kemudian ada karsinogenesis. Karsinogenesis pada manusia adalah sebuah proses berjenjang sebagai akibat paparan karsinogen yang sering dijumpai dalam lingkungan panjang hidup
baik melalui konsumsi maupun infeksi. Karsinogenesis terdapat 4 jenjang. Yang pertama, jenis sel tumor, yang kedua, promosi tumor, yang ketiga, konversi malignan, yang keempat, progresi tumor. Kemudian ada angiogenesis. Umumnya, sel kanker membentuk tumor. Tumor ini membutuhkan lintasan angiogenesis untuk berkembang dan menyebar. Tanpa adanya lintasan angiogenesis, tumor hanya mampu berkembang sekitar 1-2 mm, dan setelah itu tumor akan berhenti. Proses angiogenesis terjadi pada sel-sel embrio dengan mengeluarkan VEGF dan BFGF yang akan mengikat reseptor endotelial sehingga terbentuknya pembuluh darah baru. Kemudian ada metastasis. Mekanisme patofisiologis dari metastasis belum benar-benar diketahui dan masih menjadi kontroversi. Namun, terdapat 2 model metastasis fundamental yang mirip dengan proposal metastasis yang diajukan oleh Stephen Paget pada tahun 1889 yang mengatakan bahwa metastasis bergantung pada komunikasi antara sel kanker yang disebut dengan the seed dan lingkungan mikro pada organ tertentu yang disebut dengan the soil. Model pertama menjelaskan tumor primer akan tumbuh dari sel yang sama, sehingga berpotensi untuk metastasis ke organ lain dan membentuk tumor sekunder. Model yang kedua menjelaskan bahwa kanker yang timbul pada organ terjadi akibat aktivasi ruang yang diperuntukkan bagi sel punca kanker sehingga memungkinkan metastasis dari sejumlah jaringan tumbuh yang lain. Penyebab terjadinya kanker. Patogenesis kanker dapat dilacak balik ke mutasi DNA yang berdampak pada pertumbuhan sel dan metastasis. Zat yang menyebabkan mutasi DNA dikenal sebagai mutagen, dan mutagen yang menyebabkan kanker disebut dengan karsinogen. Ada beberapa zat yang khusus yang terkait dengan jenis kanker tersebut. Yang pertama, rokok tembakau dihubungkan dengan banyak jenis kanker. Alkohol yang bahan kimia bersifat karsinogen yang bukan mutagen, sumber-sumber radiasi ionisasi seperti gas radon dapat menyebabkan kanker. Beberapa kanker bisa disebabkan infeksi. Kemudian senyawa formaldehid yang disintetis di dalam tubuh, ketidakseimbangan hormonal, disfungsi sistem kekebalan, kemudian keturunan genetik yang merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan kanker. Kemudian ada terapi kanker. Terapi gen yang secara alami seharusnya dapat dihancurkan oleh sel imun, sehingga proses apoptosis terjadi. Akan tetapi, sel kanker tidak terdeteksi oleh sel imun sebagai antigen yang tidak dapat diserang, sehingga killer T-cell atau sel T, cytotoxics, tidak mengenal sel kanker. Kemudian ada imunoterapi. Imunoterapi merupakan pengobatan kanker dengan mekanisme memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker. Imunoterapi bekerja untuk mencegah interaksi antara sel T dari sistem imun dengan sel kanker. Sel kanker akan mengeluarkan PDL1 yang membawa respon imun agar sel T cytotoxic tidak mengenal sel kanker. Lalu dibuat pembatasan antara PDL1 dan PD1. Dihancurkan oleh imunoterapi sehingga respon imun dapat bekerja. Dan sel T bisa menempel dan mengeluarkan molekul-molekul untuk dijadikan marker agar dapat mengenal sel kanker. Vaksin kanker terdapat 2 jenis, yaitu kanker profilaktik vaksin atau mencegah terjadinya kanker, dan kanker terapeutik vaksin atau mengobati kanker dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap kanker. Adapun terapeutik vaksin kanker untuk mengobati pasien kanker. Vaksin kanker terapeutik dibuat dengan menggunakan antigen yang berasal dari sel kanker asiatik
Antigens yang digunakan antara lain berupa senyawa karbohidrat, glikoprotein, dan gangliosida. Vaksin kanker terapeutik dapat juga dibuat dari sel-sel kanker yang telah dilemahkan atau dimatikan yang mengandung kanker asiatit antigens. Sel-sel kanker tersebut dapat berasal dari penderita sendiri atau vaksin autologus, atau juga berasal dari penderita kanker lainnya. Ada juga vaksin profilaktik pada pasien untuk mencegah penyakit kanker. Upaya pengembangan vaksin profilaktik untuk mencegah terjadinya penyakit kanker yang disebabkan oleh mikroorganisme tidak terlepas dari kemampuan peneliti untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang bertanggung jawab terhadap terjadinya penyakit kanker. Cara vaksin kanker profilaktik yaitu meningkatkan respon imun yang mirip dengan cara kerja vaksin tradisional, yaitu berdasarkan jenis antigen yang digunakan sebagai vaksin untuk menimbulkan respon imun, sehingga apabila ada invasi mikroorganisme yang masuk akan segera dikenali dan dimusnahkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.